Halo teman-teman semua. Pada kali ini kami akan membahas tentang medan listrik. Langsung saja kita masuk ya. Tolong disimak baik-baik. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi medan listrik. Medan listrik dapat didefinisikan sebagai daerah di sekitar muatan yang masih kuat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Garis gaya listrik ada dua macam. Yang pertama adalah arah gaya listrik ke dalam, digunakan untuk menunjukkan muatan listrik negatif. Dan yang kedua, arah gaya listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan listrik positif. Selanjutnya, di sini ada aturan atau sifat garis gaya listrik. Yang pertama, garis gaya listrik keluar dari muatan positif dan masuk menuju muatan negatif. Yang kedua, garis gaya listrik tidak pernah berpotongan satu sama lain. Yang ketiga, semakin banyak garis gaya listrik, maka medan listrik semakin kuat. Yang keempat, semakin sedikit garis gaya listrik, maka medan listrik akan semakin lemah. Selanjutnya, di sini kita akan membahas persamaan medan listrik. Medan listrik dipengaruhi juga oleh jarak. Semakin jauh jarak suatu titik dari suatu muatan sumber, maka medan listrik yang dirasakan di titik itu akan semakin lemah. Begitupun sebaliknya. Sehingga kuat medan listrik pada suatu titik di sekitar sebuah muatan akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik dengan muatannya. Sedangkan semakin besar muatan sumber, maka semakin besar pula medan listriknya. Rumus persamaan medan listrik adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Keterangannya, E sama dengan kuat medan listrik dalam kurung Newton per Coulomb. Q sama dengan muatan sumber dalam kurung Coulomb. R sama dengan jarak titik ke muatan sumber dalam kurung meter. K sama dengan konstanta. Q sama dengan muatan uji dalam kurung Coulomb. Selanjutnya, di sini ada contoh soal medan listrik. Silahkan dicatat teman-teman. Selanjutnya, kami akan membahas pembahasan yang kedua yang bertentangkan beda potensial. Apa itu beda potensial? Ada yang tahu? Beda potensial atau dalam kurung tegangan adalah perbedaan jumlah elektron yang ada pada suatu arus listrik. Beda potensial terjadi karena adanya penumpukan elektron di satu sisi sumber arus listrik, sedangkan di sisi lainnya jumlah elektron lainnya lebih sedikit. Tahukah kamu mengapa petir berbahaya? Apa sebenarnya petir itu? Orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis adalah Benjamin Franklin pada tahun 1765 hingga 1790. Menurutnya, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya akan terjadi lompatan besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Berikut adalah gambarnya.
Di sini ada rumus beda potensial seperti gambar berikut dengan keterangan V sama dengan beda potensial, W sama dengan energi, Q sama dengan muatan. Di sini ada contoh soal beda potensial dengan penyelesaiannya. Silahkan dicatat ya teman-teman. Terima kasih.